Shalom pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Di saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami bermohon curahan Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan kehidupan kami, agar kami dapat memahami apa maksud firman-Mu, dan oleh Roh-Mu yang kudus pula kami dituntun untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu menurut maksud-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan di hari ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 14. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-70 hingga ayatnya yang ke-72. Demikian firman Tuhan, perikop pembacaan Petrus menyangkal Yesus. Ayat 70 hingga 72. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Pemirsa Klavos di mana saja berada, demikian firman Tuhan di hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, kita telah melewati masa raya Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Nah, dan kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bagian firman Tuhan dari pembacaan kita tadi, Markus 14 ayat 70 sampai 72. Bagian tema yang menjadi perenungan kita yaitu kasih yang memulihkan. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, setiap kita pernah mengalami kegagalan. Terkadang kita berjanji untuk setia, namun situasi-situasi tertentu membuat kita goyah sehingga kita tidak dapat memegang janji kita, tetapi kita melakukan hal di luar dari apa yang telah kita janjikan. Nah, secara khusus dalam teks ini kita melihat Petrus, murid utama Tuhan Yesus, jatuh ke titik terendah, di mana dalam teks ini ia menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan bukan dengan menyangkal yang biasa-biasa, tetapi Petrus sampai pada sumpah yang diucapkannya, tepat seperti yang diprediksi Yesus. Namun kisah ini bukan tentang kehebatan Petrus, melainkan tentang bagaimana kasih Yesus yang memulihkan keterpurukan kita manusia. Mari kita melihat ayat bagian pertama, ayat 70 sampai dengan 71, di mana kenyataan yang sering kita hadapi adalah kelemahan kita sebagai manusia. Artinya bahwa Petrus menyangkal untuk ketiga kalinya karena dia diperhadapkan dengan rasa takut yang luar biasa. Ia terdesak oleh orang-orang di halaman imam besar yang mengenali Petrus dari gaya bicaranya, dari cara dia berbicara, bahwa
Mereka mengenal bahwa Petrus ini orang Galilea. Nah, di sini kita melihat bahwa Petrus berpikir ia kuat, namun saat ia ditekan, ia runtuh. Seringkali juga kita merasa cukup kuat dalam iman, tetapi ketika masalah datang silih berganti, kita memilih jalan aman dan menyangkal prinsip-prinsip sebagai orang Kristen. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada ayat 72 bagian A, di mana penyesalan yang membawa pada kesadaran. Seketika itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, suara ayam jantan yang berkokok bukan hanya tanda waktu bahwa hari mau pagi, tetapi juga kokok ayam adalah teguran kasih yang membuka mata Petrus sehingga ia teringat akan janji yang ia ingkari. Ini adalah titik balik penyesalan yang tulus, bukan sekedar ketakutan akan hukuman, tetapi Petrus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dia telah berbuat kesalahan yang besar kepada Yesus sang gurunya. Hal yang berikut, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, di sini kita melihat sebuah kasih yang memulihkan. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Tangisan Petrus adalah tangisan pertobatan. Ia menyadari dengan sungguh bahwa ia telah bersalah terhadap Tuhan. Tangisan ini adalah tangisan yang luar biasa setelah ia melewati sebuah kejadian yang memilukan hatinya. Kalau bagian ini kita mengingat tentang percakapan Yesus dengan Petrus di Danau Galilea. Apakah engkau mengasihi aku? Di sini menunjukkan bahwa kasih Yesus memulihkan Petrus yang hancur akibat kesalahan yang ia lakukan. Kasih Yesus mengubah penyangkalan menjadi saksi yang berani untuk melakukan panggilan pelayanan yang dipercayakan, yang diamanatkan Yesus kepada Petrus. Pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, menarik dari bagian firman ini bahwa pertobatan yang terjadi dalam setiap kita sebagai orang-orang percaya, bahwa melalui pertobatan kita dipulihkan di dalam kasih Yesus. Kasih yang memulihkan adalah kasih yang tidak membuang kita saat kita gagal, tetapi kasih yang memulihkan di dalam Yesus Kristus. Kasih yang mengangkat kita dari kegagalan untuk sebuah pekerjaan pelayanan baru dalam Tuhan. Jika di hari-hari yang lalu kita pernah gagal, mari kita pegang akan janji kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Kasih Tuhan mengingatkan kita melalui penderitaan Kristus. Pemirsa Klavo Sukacita dan saya, kita semua mengalami pemulihan. Bukan sekedar pemulihan dari dosa-dosa kita, tetapi juga pemulihan dari setiap kegagalan yang pernah kita alami. Mari sambutlah kasih itu sehingga hidup, tugas dan kerja serta pelayanan kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih yang telah Tuhan nyatakan bagi kami umat-Mu. Pengorbanan di kayu salib membuat kami sadar bahwa betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Belajar dari kisah
pertobatan Petrus, kami semua dituntun untuk juga bertobat dari setiap kegagalan dan menerima kasih Kristus yang memulihkan untuk suatu pembaharuan hidup. Tuhan berkati semua pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada yang mendengar siaran ini, dan juga Tuhan memberkati semua pelayan bahkan petugas Klavos Sukacita dalam tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui channel ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati.